Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Ramati Manal Hotel Ciputra. Pada sore hari ini kita akan segera membeli ibadah kita, dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa. Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang berjanji untuk menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sepanjang minggu yang telah berlalu, Engkau juga yang telah menyertai melindungi kami, meluputkan, melepaskan dari segala kesusahan dan mara bahaya dan dari yang jahat. Engkau juga telah menolong kami di dalam berbagai kesulitan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih pada sore hari ini juga Engkau telah menuntun langkah kami untuk datang ke hadirat-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Kami hendak bersyukur, kami hendak berterima kasih. Kami hendak memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami juga ingin mengenalkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Kami berdoa bagi hamba-Mu Pendeta Pengki Andu, yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami pada sore hari ini Bapa. Berkati hamba-Mu, beri kesehatan, beri kekuatan, beri hikmat untuk menyampaikan nasihat hati-Mu bagi kami pada sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada sore hari ini. Baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, asal dan semua tanpa ada yang terkecuali Bapa. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau. Dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik. Hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Beracaralah Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang baik saudara. Puji Tuhan. Saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita renungkan kebaikan-Nya, mengawali bulan ini bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup,
saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Sama-sama. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Ya Tuhan, sama-sama katakan ya Tuhan. Saat ku dalam kesesakan, mari berharap. Yang ku harap hanya Kau Tuhan, ya Tuhan. Saat badai hidup menerpa, katakan saudara, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Di saat air mata tercurah, katakan dengan iman, masih ada Tuhan bagiku. Katakan penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Saudara percaya Tuhan kita baik? Mari jemaat Tuhan saja katakan kepada Tuhan, saat ku dalam kesesakan Tuhan, ya. Saat ku dalam kesesakan, boleh lebih keras lagi, Tuhan mau dengar suara saudara. Yang ku harap hanya Kau Tuhan, oh yes. Saat badai hidup, kami percaya Tuhan, masih ada Tuhan bagiku. Di saat semua jalan tertutup, ya, tiada yang sanggup menolong. Di saat air mata tercurah, kami mengatakan Tuhan, masih ada. Jemaat Tuhan saja katakan penolongku, penolong. Aku yang bersama-sama katakan Tuhan, penolong hidup kami ya Tuhan. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau
hari ini kami datang Tuhan. Mungkin kami sedang lemah, mungkin kami sedang lelah, mungkin kami sedang jenuh. Mungkin kami di dalam titik terendah kami. Tuhan, melalui pujian ini Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkaulah Tuhan yang setia. Engkaulah Tuhan yang selalu menolong. Kami yang tidak setia, kami yang tidak percaya. Kami mungkin terkadang berpikir di mana Tuhan, di mana pertolongannya. Sore hari ini Tuhan, melalui pujian ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Tetapi kami yang selalu meninggalkan Tuhan. Kami selalu meninggalkan keintiman kami dengan Tuhan. Kami selalu khawatir, kami selalu takut. Padahal kata Tuhan, kekhawatiranmu tidak akan menambah sehasta. Oleh karena itu sore hari ini Tuhan, kami mau berserah, kami mau percaya. Kami mau kembali kepada janji-Mu ya dan amin. Kami percaya kami sakit disembuhkan, kami lemah dikuatkan, kami sedih kami dihiburkan. Kami mendapatkan damai sejahtera. Sore hari ini saudara, mari katakan Tuhan menolong. Tuhan hanya minta kami percaya dan berserah. Selebihnya Tuhan, lakukanlah bagian-Mu. Lakukanlah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami cuma mau taat, kami cuma menyenangkan hati-Mu, kami cuma mau nyanyi supaya Tuhan baik. Sore ini mengingatkan kami untuk waktu Tuhan. Hidup tidak bisa selamanya. Ada batas di mana semuanya akan selesai. Karena itu kami menyadari, sehari kami penuh dengan sukacita, duka cita, persoalan. Tapi sore ini kami memberi hidup ini di tempat ini Bapa. Untuk mengubah cara kami berpikir. Mengubah sudut pandang kami, jiwa kami, bahkan roh kami. Karena di tempat inilah Tuhan mampu melakukan segalanya. Roh Kudus bantu kami untuk mampu mengerti dan memahami. Sore ini kami siap untuk diberkati dan kemudian menjadi berkat. Dan semua doa ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Silakan duduk. Saudara, satu hari tetangga saya di Surabaya mobilnya mogok. Mau nggak mau, saya bersama satpam di depan ikut mendorong. Tapi harus ada satu orang di dalam mobil itu. Karena kalau nggak ada orang, nggak mungkin mobil ini akan menyala. Kemudian tetangga saya mulai nyetir mobil itu, kontaknya dipasang, dan kami mulai mendorong. Rasanya waktu pertama mendorong itu berat sekali. Tapi setelah jalan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, mobil itu makin ringan dan kami mendorong sambil berlari dan akhirnya mobil itu nyala. Lewat kisah sederhana ini saya ingin memberikan makna. Yang penting di dalam hidup ini adalah tindakan. Bukan cuma mimpi, tindakan. Memang awalnya bertindak rasanya berat, kami kurang pengetahuan, kami perlu dorongan teman-teman yang lain. Tapi semakin teman mendorong, mobil ini makin lama makin ringan dan akhirnya menyala. Saudara, ada kalanya hidup ini mogok, bukan? Ekonomi mogok, pernikahan mogok, macam-macam yang mogok ini. Kita perlu tangan orang lain untuk mendorongnya. Hidup nggak bisa sendirian. Hidup ini tetap memerlukan orang lain. Amin. Ya, nggak usah sombong, tetap rendah hati. Saudara pinter di satu bidang, bidang lain bodoh. Saya pinter di satu bidang, bidang lain juga bodoh. Makanya perlu kerja sama, ya, saling mendorong, bukan saling menjegal. Contoh yang kedua, Anda semua pernah baca bukunya Robert Kiyosaki? Saya anjurkan khususnya anak-anak muda, beli bukunya Robert Kiyosaki. Dia punya 6 seri kalau enggak 7. Dia bicara tentang membangun finansial. Dia berbicara tentang bagaimana memulai bisnis startup. Saudara, anehnya Robert T. Kiyosaki ini bukan seorang penulis. Dia cuma punya gagasan dan ide. Yang nulis siapa? Seorang wanita yang namanya Sharon Lechter. Kerjasama yang punya gagasan dengan penulis, masuk ke percetakan, dan akhirnya buku ini meledak dengan pembelian 25 juta eksemplar. Sekali lagi, pemilik gagasan bekerja sama dengan orang-orang yang ahli, meledaklah karya Anda. Ya, jangan merasa bisa sendiri. Nah, sebelum saya memulai, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu senang mana ya? Hidup ini memperoleh hasil atau hidup ini menghabiskan untuk belanja? Nikmat yang mana, Bu? Bekerja, memperoleh hasil dibanding dengan bekerja kemudian membelanjakan hasilnya. Anda merasa lebih nikmat mana? Kalau buat saya, hidup ini nikmat kalau saya memperoleh hasil. Membelanjakan sih nikmat, tapi kurang nikmat dibanding dengan kalau saya memperoleh hasil. Saya selalu ngomong, teman kerja saya adalah teman main saya adalah teman kerja saya. Habis kerja, capek, kongko, ngopi, main-main. Ya, duit mulai tipis, kerja bareng lagi, dapat duit lagi. Jadi teman kerja, teman main, teman kerja. Sekarang pertanyaannya, siapakah di antara Bapak Ibu teman kerjanya lebih banyak dari teman mainnya? Angkat tangan. Sekarang saya balik. Di sini siapa teman mainnya lebih banyak daripada teman kerjanya? Woi, emang gak punya teman ya? Kerja kagak, main kagak, teman kagak. Terus hidup mau apa? Ya. Nah, sebelum saya akhiri, kalau Anda lebih banyak teman kerja dari teman main, ya, kerja terus tanpa main, lama-lama edan, gila, saudara. Uang, dan uang.
Tapi sebaliknya, kalau hidup Anda terlalu banyak teman main, ya, akhirnya hidup Anda main-main, pelan tapi pasti Anda akan miskin di ujung jalan sana. Oke? Ya. Jadi mulai, teman main, teman kerja adalah teman main. Baik Bapak Ibu, hari ini kita satukan pikiran kita ya. Kita akan mengupas sebuah pemikiran yang sederhana. Bagaimana seharusnya kita hidup di era sekarang. Itu yang mau saya sampaikan, pemikiran ini ya. Bagaimana seharusnya saya dan Anda hidup di era sekarang. Kita bangkit berdiri. Ya, saya akan bacakan. Lot menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Soar. Maka diamlah ia di suatu gua bersama kedua anaknya. Kata adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. 33. Mari kita memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur lagi. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan ayah kita. Amin. Silakan duduk. Saudara merinding gak baca kisah ini saudara? 2 orang anak gadis memperkosa ayahnya sendiri. Saya mau tanya, di dalam kasus ini yang salah siapa? Ayahnya atau anaknya Bapak Ibu? Siapa yang salah? Anaknya atau ayahnya? Tolong Bapak Ibu jangan menghakimi dulu. Sebetulnya mereka nggak salah, Bu. Kenapa? Karena hukum Tuhan belum turun. Hukum Taurat belum ada. Jadi mereka nggak ngerti tata krama. Ya. Jadi kita harus tahu, saat itu hukum yang membolehkan aja. Karena hukum Tuhan belum ada. Tapi saudara jangan ketawa. Hukum dunia itu sebetulnya gampang. Tapi setiap manusia punya hukum hati nurani. Amin. Hukum dunia dia langgar. Hukum Tuhan dia langgar. Tapi hati nurani selalu berbicara. Nah, masalah yang ingin saya kupas bukan masalah kebiadaban mereka. Tapi masalah yang ingin saya kupas, kenapa ini terjadi dalam sebuah keluarga? Kenapa? Saudara, ya. Ada 3 kesalahan. Sekarang kita lihat kesalahan yang pertama. Coba Yohana, ya. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota, lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Gini Bapak Ibu, Lot ini anaknya kakaknya Abraham. Berarti Lot ini keponakannya Abraham. Mereka bisnis bareng. Satu hari ternaknya hebat. Sehingga akhirnya pegawai-pegawai mereka, ya gembala-gembala mereka bertengkar. Bukan Lot dan Abraham yang bertengkar, bukan. Pegawai mereka yang bertengkar. Akhirnya Abraham yang dewasa ini berkata, Lot, kalau kita tarung terus, kita ribut terus, kita malu sama bangsa tetangga. Jadi maunya Om gimana? Gini Lot, kamu lihat sekelilingmu.
engkau milih dulu. Mana yang akan engkau pilih? Setelah kamu milih, Om nanti juga akan memilih. Hebat ya, orang Kristen dewasa ini mempersilahkan orang lain duluan, dia belakangan. Kalau saudara kan enggak, gua duluan, sisanya Anda. Itu pun kalau ada sisa. Ya. Nah, setelah Lot melayangkan pandangnya, dilihatnya lah kota Sodom itu indah. Kota Sodom itu kelimpahan. Kota Sodom itu industri dan bisnisnya bagus. Maka Lot memilih kota Sodom. Langkah awal, kenapa peristiwa keluarga Lot ini begitu biadab? Yang pertama, hidup ini jangan salah memilih. Amin. Ya, milih suami, milih istri, milih kerjaan. Itu pelan-pelan diamati dulu. Jangan gerusa-gerusu. Wah, cowok itu cakep, Om Pengki. Duitnya banyak, kerjaannya bagus. Iya untuk waktu sekarang. Tapi 3 tahun lagi apakah bisnisnya bagus? Ya. Jadi hati-hati, hidup jangan salah memilih. Itu yang pertama. Yang kedua. Coba tolong keluarin lagi Yohana ayatnya. Bukan yang ini, yang kedua. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Satu ayat lagi, ayat 21. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah. Dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut tidak akan kutunggang balikkan. 22. Cepatlah larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Ini langkah yang kedua. Setelah Lot pindah ke Sodom dan Gomora, Lot ini punya 2 anak perempuan. Kedua anak perempuannya bertunangan dengan laki-laki Sodom dan Gomora. Tapi budaya Sodom, budaya yang suka sesama jenis. Kenapa ya Pak Pengki? Laki kepingin jadi perempuan, perempuan kepingin jadi laki. Kalau saya membahas yang model begini, itu harus 2 sesi, saudara. Enggak cukup 1 sesi. Ini masalah psikologi, ya, masalah kejiwaan. Tidak ada seorang pun mau dilahirkan laki sebagai perempuan. Tidak ada seorang perempuan mau lahir sebagai laki. Jadi kita harus merangkul mereka, saudara, pelan-pelan. Saudara, orang Sodom itu suka sesama jenis. Nah, waktu takaran dari Sodom Gomora ini sudah pas, Tuhan ingin menghukum Sodom Gomora. Tapi di situ ada orang terkasih yang namanya Abraham, pamannya Lot ini. Kemudian Lot yang di sana ditolong karena Tuhan ingat Abraham, bukan ingat Lot. Jadi saya ingin katakan, kalau Anda berhasil, jangan sombong karena Anda berhasil. Ada banyak orang yang mendoakan Anda dan Anda tidak pernah tahu. Amin. Ya. Nah, lantas penduduk sana itu tahu. Ada 2 orang laki, 2 orang laki ini malaikat. Malaikat itu cakep enggak, saudara? Cakep. Memang di akhirat enggak ada perempuan, enggak ada laki-laki. Tapi malaikat itu cakep. Jadi waktu malaikat itu datang ke rumah Lot, penduduk itu menyerbu. Karena memang budayanya suka yang sejenis. Akhirnya penduduk ngomong, Lot keluarkan itu orang asing. Saudara tahu, Anda baca dalam kitab sebelumnya ini. Lot ngomong apa? Jangan tuanku, itu tamuku. Kalau Tuhan mau pakai, aku punya 2 orang anak perempuan, silahkan dipakai. Kira-kira kalau Anda punya bapak itu gimana modelnya, saudara?
Jadi dia melarang yang sejenis, tapi dia korbankan anaknya sendiri. Tujuannya baik, tapi perilakunya salah. Banyak orang tujuannya baik, tapi cara melakukannya salah. Akhirnya setelah bertengkar, malaikat ini ngomong begini, baik Lot, sekarang kamu bawa keluargamu keluar dari sini menuju pegunungan itu. Karena sebentar lagi api belerang akan turun. Saudara, kalau dari Israel menuju Mesir, ya naik bis, nanti di tengah jalan bisnya akan berhenti. Jalannya itu sepi, enak, ada gunung tinggi, dan di atas gunung itu ada istri Lot yang jadi batu karena nengok. Ya, memang bentuknya kayak perempuan, tapi penuh dengan tanah dan Kenapa istri Lot meninggal? Karena menoleh ke belakang. Kenapa dia menoleh ke belakang? Ada yang tahu? Bisa juga dia lari keserimpet jubahnya. Jatuhnya nengok. Duh, nggak salah kan? Hidup memang penuh dengan prediksi, saudara. Saudara, rusa itu punya kecepatan lari 98 km per jam. Rusa. Sedangkan singa kecepatannya 42 km per jam. Mungkin enggak singa nerekam rusa? Enggak mungkin. Tapi kenapa kalau Anda nonton film tentang binatang, animal, maka singa mampu untuk menerkam rusa. Karena satu kesalahan rusa. Rusa itu setiap berlari, dia suka nengok ke belakang. Waktu nengok dan belok, kecepatannya kurang, kepanikannya nambah. Akhirnya singa menerkam rusa. Walaupun secara matematika tidak mungkin terjadi. 42 dibanding 98, itu 2 kali lipat. Nggak mungkin nguber. Hanya karena rusa sering menoleh ke belakang, dia tertangkap. Jadi hidup itu nggak usah nengok ke belakang. Amin. Ya. Hidup Anda hari ini adalah kumpulan-kumpulan di belakang yang menciptakan Anda menjadi hari ini. Berterima kasihlah. Saudara, tapi Lot ini berlambat-lambat. Jangan malaikat, kalau saya dibawa ke gunung, pasti sebelum nyampe hukuman Tuhan turun. Terus Lot memberikan tawaran, baik-baik. Kalau gitu izinkan saya sampai ke Soar. Tadi ada kata Soar kan? Soar itu deket banget saudara. Kayak Jakarta dengan Bekasi. Jadi Lot berpikir karena kota ini letaknya dekat, budayanya mirip. Ini salahnya Lot. Hidup itu nggak boleh generalisasi. Sekarang saya nanya ya, siapa di sini yang cerai, saudara? Tuh, nggak ada yang berani angkat tangan. Cerainya berani angkat tangan, kok nggak berani sih? Saya jadi bingung juga. Biasanya kalau saya wawancara dengan istri atau suami yang cerai, mau nikah lagi, enggak om, saya masih trauma. Ada istri, saya tanya begitu, dia ngomongnya kenceng. Jangan harap saya mau menikahi laki-laki brengsek semua. Dia lupa, Pak Pengki juga laki-laki yang lagi ngomong sama dia. Bu, jangan sembarangan bu. Hidup jangan mengeneralisasikan. Suami ibu kebetulan begitu, Pak Pengki enggak pak. Ya, jadi tolong. Trauma itu menjadi generalisasi. Kalau Anda pernah tabrakan di Jalan Gajah Mada, Anda lewat situ agak trauma kan? Ya, padahal enggak, saudara. Kejadian itu bukan generalisasi, tapi case per case. Ya, nah di sini Lot mengeneralisasikan. Wah, pemuda Soar kurang ajar. Dia trauma dengan masa lalu. Jadi waktu Sodom Gomora sudah selesai, dihantam batu belerang, Lot takut diam di Soar, mengajak anaknya diam dalam satu gua. Ini kesalahan ketiga, ya. Supaya anaknya tidak diperkosa, tidak dijailin, tidak dibully sama pemuda sana, dia menetap di satu gua. Dia mengasingkan diri.
hidup sendirian itu ada baiknya, ada enggak baiknya, saudara. Ya, orang kan nanya, Pak Pengki hidup sendirian, enggak kepingin punya istri lagi. Enggak, pokoknya enggak, titik. Gua bukan trauma, tapi enggak. Saudara, mengasingkan diri itu kita jadi kuper. Tetaplah bergaul dengan banyak orang. Saya punya teman banyak, tapi untuk jalan bareng, saya cuma punya teman sedikit sekali. Karena kalau saya jalan dengan seseorang, orang pasti nilai saya enggak. Untuk berteman, saya milih-milih, Bu. Karena teman saya, itu adalah harga diri saya. Oke? Setuju? Makanya bentuk kelompok, nanti saya jelaskan, saya belajar dari bangsa Yahudi yang namanya mastermind. Tuhan ngomong, jangan bergaul dengan pencemooh. Ya, enggak boleh, saudara. Nah, akibat dia trauma, maka dia mengasingkan diri. Nah, namanya cuma bertiga, 2 gadis sama ayahnya. Kita mau selesai ya. Tadi anak gadisnya ngomong apa? Dek, kakaknya ngomong begini. Nanti yang nerusin keturunan kita siapa? Kan gak ada laki lain, tinggal kita. Terus yang adiknya nanya, maksud lo gimana? Mari kita kerjain bapak kita. Setelah dikerjain malam itu, Lot dibuat mabuk dulu, Bu. Besoknya adiknya disuruh kakaknya. Kemarin aku kakakmu sudah tidur dengan ayah. Sekarang giliranmu, tidurin ayahmu, buat dia mabuk terlebih dahulu, supaya bumi ini ada keturunan. Saya jelaskan, maksud mereka baik enggak? Baik kan? Supaya ada keturunan. Tapi caranya salah. Salah. Mereka merekayasa supaya ayahnya mabuk dulu. Makanya gagasan, ide yang baik jangan direkayasa dengan tujuan dan perilaku yang salah. Amin. Saudara, apakah, nikah sama kawin beda ya. Sekarang saya pakai bahasa kawin. Apakah Lot dan anak-anaknya ini kawin-mawin berdasarkan mau sama mau? Enggak. Rekayasa. Jadi kesimpulannya apa? Yang pertama, hidup itu jangan salah pilih. Yang kedua, hidup itu enggak perlu trauma dengan masa lalu. Saudara, kenapa sih orang-orang ini panik, takut, khawatir dengan hari esok? Padahal hidupmu sekian ribu hari, Tuhan berkati sampai hari ini kan? Kenapa besok aja 1 hari Anda khawatir? Katakanlah saya umur 77 tahun, kali 400 hari lah, kan 30 ribu hari. Tuhan pelihara saya sampai kayak begini, kenapa untuk besok saya mesti khawatir? Yang 1 hari belum tentu. Marilah kita mikir jernih, saudara. Kalau Tuhan sudah membuktikan dirinya memelihara Anda sekian puluh ribu tahun, apalagi besok akan lebih baik, percayalah. Amin. Gak usah khawatir, Bu, gak usah khawatir. Ya. Sekarang saya mau tanya, waktu Anda di dalam satu ruangan ketemu ular kobra, panik gak? Panik ya, kamarnya terkunci. Tapi Anda masuk kamar satunya, ada 10 nyamuk, panik gak? Enggak kan? Kenapa ketemu ular Anda panik, ketemu nyamuk Anda gak panik? Karena saudara tahu caranya nanganin nyamuk. Saya nggak tahu caranya nanganin ular. Hidup itu nggak perlu panik kalau Anda tahu caranya. Ya, nggak ada beban berat kalau Anda tahu caranya ngangkat. Ya, hambaku binasa karena kurang pengetahuan. Makanya belajar dan belajar ya. Jadi yang pertama jangan salah pilih, yang kedua jangan pernah trauma dengan masa lalu, yang ketiga punya gagasan dan ide yang baik, itu baik.
tapi jangan dengan rekayasa untuk tujuan tujuannya baik, ya, idenya baik, tapi cara mencapai tujuan dengan rekayasa, akhirnya hidup menjadi tidak baik. Kalau Anda lagi kuliah, belajarlah dengan hebat, ya, nggak perlu nyontek, nggak perlu macam-macam. Tuhan akan memberkati engkau lulus cum laude, percayalah, ya. Dan yang terakhir, mereka kawin itu bukan berdasarkan mau sama mau, untuk sebuah tujuan yang salah. Emang yang bisa neruskan keturunan ini Lot, yang bisa memberkati itu cuma Tuhan. Setuju? Adik saya itu 16 tahun baru punya anak satu. 16 tahun. Anak saya kedua 14 tahun baru punya anak. Sedangkan Pengki kawin setahun punya anak. Tahun depan punya anak lagi. Gila enggak? Enggak bisa. Persoalan anak itu 1000% persoalan Tuhan. Jadi kesimpulannya apa? Di dalam setiap rumah tangga, jangan pakai rekayasa-rekayasa. Ya, di dalam sebuah rumah tangga, tujuan baik, gagasan baik, lakukan secara baik. Saya percaya kok, rumah tangga itu diberkati. Tapi apakah ini 100% kesalahan Lot? Enggak. Anaknya juga salah. Karena anaknya tidak bisa menasehati bapak. Siapa di sini orang tua yang ikut anak? Tolong angkat tangan. Ada? Belum ya? Anak-anak saya jujur, di rumahnya masing-masing membuatkan satu kamar untuk saya. Papa kalau istirahat di sini, papa besok kalau tua di sini aja ya. Mereka rebutan, saudara. Padahal saya lagi mikirin gimana gua dapat duit bisa hidup sendiri. Amin. Makanya makin tua itu harus makin produktif. Makin tua itu makin bekerja. Supaya kalau tua enggak gini, oke? Ya, saya ini bukan muda loh Bapak Ibu. September saya sudah menjelang 78. Orang-orang berdoa, berkati Pak Pengki sampai umur 85. Mau gue 85. Gue yang ngejalanin hidup. 85 kalau sehat oke. Ya. Lah kalau nggak sehat, makanya yang masih umur 40, saatnya engkau memikirkan hari tuamu. Umur 50 jadi apa, umur 60 jadi apa, umur 70 jadi apa. Karena saya prepare, saya planning, akhirnya jadilah Pengki seperti hari ini. Amin. Setiap minggu masih terbang pulang pergi, jalan-jalan, kia-kia, ya masih tetap bisa cari duit Bu, penting nggak? Ya. Jangan yang muda-muda males. Loh Pak Pengki cari duit kan sudah cukup. Saya cari duit bukan untuk kaya. Saya cari duit supaya di masa tua saya punya kebebasan untuk memilih. Amin. Ya, dengarin. Ibu-ibu, seandainya ibu ikut anak ya, enggak salah Bu. Tapi jangan takut kalau anakmu salah, engkau harus tegur dan menasehati. Itu nasihat saya. Jangan karena dikasih makan anak, ya, terus anak boleh seenaknya. Enggak boleh Bu. Ya, buat anakmu respect di hari tuamu. Karena itu keteladanan orang tua sangat perlu. Siapa di sini yang orang tuanya masih hidup? Tolong angkat tangan sebelum saya akhiri. Ya. Pasti usianya sudah sekitar 60, 70 ke atas. Ini nasihat saya untuk para pria. Dengarin. Siapa di sini yang pria? Angkat tangan. Lahir sebagai lelaki, itu urusan Tuhan dengan soal kelamin saya. Cuman untuk menjadi pria, itu pendewasaan dan pilihan saya. Jadi para pria, mulai investasi untuk hari tua. Pria itu
antara 60 sampai 65 itu masa krisis. Temen minggir semua, penyakit muncul semua, duit turun semua. Bener kan? Makanya saya siap, Bu. Umur 60 sampai 65, kalau Anda lewat, umurmu di atas 70. Percayalah, walaupun yang punya umur Tuhan. Tapi berdasarkan survei, kalau pria mulai umur 60 sampai 65, dia sehat, produktif, dia jadi pria hebat. Terus kalau wanita, Pak Pengki, wanita itu mulai disebut tua umur berapa, ayo? Wanita memasuki usia tua saat usia Anda umur 55 tahun. Ayo kita belajar, saudara. Ya, jangan sampai keluarga kita carut marut kayak Lot. Ya, apa yang kau tanam hari ini, 20 tahun nanti Anda akan menuai. Hidupmu hari ini adalah kumpulan tuaian sejak Anda kecil. Ya, khotbah saya nggak saya perpanjang, tapi bagaimana kita harus hidup di era sekarang. Kita mulai, klik. Lagu ini bertanya, what is a wonderful world? Temanya apa? The psychology of achievement. Hidup ini ada dua, pencapaian dan pemenuhan. Pencapaian bicara uang, karier dan jabatan. Pemenuhan bicara kebahagiaan, batin dan rumah tangga. Harus selaras, saudara, pencapaian dan pemenuhan. Jadi bagaimana cara kita menata achievement ini? Klik 1. Aktivitas era new normal. Pertama, kita harus berdamai dengan ketidakpastian. Sekarang ini semuanya gak pasti. Saudara mau melawan, capek sendiri, saudara. Mendingan kita beradaptasi, kita merangkul kenyataan, dan kita berselancar bersama ketidakpastian. Yang kedua, hidup zaman sekarang harus bijak memahami informasi. Informasi itu sekarang menyebabkan masalah. Bener nggak? Ya, menyebabkan masalah. Makanya pakai HP yang jadul-jadul kayak punya Pak Pengki aja, selamat, aman. Ya. Yang ketiga, keseimbangan pekerjaan dan kehidupan. Jangan main-main, jangan cuma traveling terus, duitmu habis. Tapi sebaliknya jangan cuma kerja terus, nanti Anda stres, bro. Ya main, ya kerja, ya main, yang enak aja. Yang keempat, luangkan me time, waktu untuk diri sendiri. Ya, saya punya waktu untuk belajar, saya punya waktu untuk baca buku, saya punya waktu untuk dengar musik. Ya, teman-teman saya di Jakarta ini kalau ke rumah saya, itu paling seneng otak-atik sound system saya. Saya senang tiap ruangan pasti ada musiknya, saudara. Saya bukan orang kaya, tapi saya orang bahagia. Setuju? Buat apa duit disimpan, entar mati nggak dibawa, yang dapat menantumu yang kau benci, matinya menderita. Menderita, habisin aja tuh duit. Nongkrong-nongkronglah seenaknya. Ya, dan yang terakhir apa? Komunikasi dengan orang terkasih. Anak cucu saya setiap hari pasti telepon, opa sehat opa sudah makan belum? Itu sebuah bentuk perhatian, ya. Jadi yang masih punya mama yang sudah berusia tadi, kalau minggu bawa mamamu ke gereja, oke? Dia nggak perlu sepatu hak 12 cm, dia nggak perlu dibeliin tank top, enggak, saudara. Dia nggak butuh HP yang 24 juta, dia butuh anaknya datang, mah ke gereja mah, mampir di bubur, makan siang, amin. Selama masih bisa ketemu mama, temui dan kasihi dia. Ya, oke, kita naik lagi. Saudara perhatikan, ubah pikiran berarti engkau mengubah hidup. Ubah pikiran Anda, engkau mengubah hidup. Pikiran adalah sebab, kondisi adalah akibat. Jadi hati-hati dengan cara berpikir Anda, ya. Tuhan sih Tuhan, tapi kan Tuhan mencetak otak ini untuk kita pakai. Saya mau tanya,
Tuhan itu waktu berfirman, mikir dulu atau langsung berfirman? Dia mikir dulu. Kan dia ngomong, mari kita jadikan manusia sesuai dengan peta dan gambar kita. Dia mikir kan, baru diciptain manusia. Makanya hidup itu mikir dulu baru ngomong. Jangan habis ngomong kepikiran. Ya. Yang ketiga, klik lagi. Perhatikan, apa bedanya orang sukses dan orang yang tidak sukses? Orang sukses memikirkan apa yang diinginkan. Dan yang kedua, dia berpikir bagaimana cara mendapatkannya. Yang pertama, pikirkan apa yang Anda inginkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Sekarang kita lanjut, bagaimana orang tidak sukses berpikir. Orang tidak sukses berpikir, memikirkan apa yang tidak mereka miliki. Sekarang gini, wanita, engkau ingin langsing atau gemuk? Langsing kan? Anda jangan berdoa, saya tidak mau gemuk Tuhan. Itu nanti makin lama makin gemuk. Tapi pikirkan, Tuhan, saya ingin pinggang saya 37 sampai 39. Nanti jadi. Jangan minta tidak gemuk, nanti gemuk, percayalah. Iya kan? Minta apa yang kau inginkan. Saya ingin pinggang saya semampai Tuhan. 37 sampai 39. Pak Pengki kok ngerti? Oh, saya dulu jagonya gitu kok. Tenang aja. Ya. Memikirkan apa yang tidak mereka miliki. Yang saudara pikirkan apa? Aduh, saya belum punya rumah, saya belum punya mobil, saya belum punya jodoh. Enggak punya beneran sampai mati. Mulai hari ini rubah. 2 tahun lagi, saya akan beli mobil Avanza. 2 tahun lagi, saya ingin beli rumah. 2 tahun lagi, saya mau nikah. Tuhan pasti berkati. Amin. Di sini dikatakan, khawatir, takut akan masa lalu, ini traumanya Lot kan. Ini cuma menimbulkan marah sama kecewa, saudara. Ya, oke, kita naik lagi, klik. Saudara, setiap manusia itu punya potensi. Kalau Anda tidak mengalami tekanan atas, kiri, kanan, bawah, potensimu nggak akan keluar. Ya, kunci potensi apa? Hidup itu harus punya prioritas. Coba saya tanya, apa prioritasmu? Bentar Pak, gue belum pernah mikir. Mulai dipikir prioritas Anda mau apa 2 tahun ke depan, ya. Setelah prioritas sudah didapat, Anda fokus. Tapi prioritas sama fokus ini harus dimodali dengan tekad yang sungguh-sungguh. Kemudian tekad ini Anda harus bicara sama diri, gagal bukan pilihanku. Amin. Sekali lagi, gagal bukan pilihanku. Gagal adalah feedback. Gagal adalah sebuah umpan balik. Ya, oke, naik lagi. Kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Tidak ada orang yang lebih baik. Tidak ada orang yang lebih pintar. Tidak ada orang yang lebih hebat. Yang ada hanya berpikir dan melakukan dengan cara berbeda. Cuman itu aja. Ya. Gak ada orang lebih baik dari saya dan Anda. Gak ada orang lebih pintar. Gak ada orang lebih hebat. Kita sama. Hanya cara berpikir dan melakukannya dengan cara yang berbeda. Ya, oke. Naik lagi. Jadi pikiran harus benar, tindakan harus tepat, dan selalu komitmen kepada keunggulan Anda. Jangan ribut dengan kekurangan Anda. Keunggulanmu terus dipacu, dikembangkan. Nanti menjadi kesempurnaan. Ya. Oke, kita naik lagi. Kita selesaikan. Inilah yang ingin saya katakan, mastermind. Mastermind ini bentukan orang Yahudi. Anak-anak muda Yahudi punya kelompok namanya mastermind. Biasanya anggotanya antara 5 sampai 12. Ya. Mereka setiap hari hampir berkumpul dengan mereka membahas segala macam persoalan. Kalau Anda kumpul dengan 5 maling,
maka tahun depan Anda menjadi maling yang keenam. Kalau Anda kumpul dengan orang bodoh 5 orang, tahun depan Anda orang bodoh yang ke-6. Tapi kalau Anda bergaul dengan 5 orang hebat, tahun depan engkau menjadi orang yang ke-6 yang hebat. Setuju? Jangan membedakan kaya miskin, tapi bedakan kecerdasannya gimana gitu loh. Ya. Oke, kita naik lagi. Smart. Smart itu melewati cerdas ya. Saudara bisa ngelihat waktu Anda papasan sama orang, ini mukanya smart, bego atau gong katanya orang Cina. Smart cool. Jadi untuk mencapai masa depan yang pertama, tunjukkan pilih secara spesifikasi. 2 tahun lagi saya akan menikah. Menikah dengan laki apa? India, Korea, Cina, sebut saudara. Yang penting asal laki, ya kambing juga banyak yang laki bu. Nggak bisa ya. Kedua, measurable, artinya bisa dicapai. Harus bisa dicapai saudara. Jangan saudara seperti pungguk merindukan bulan. Yang ketiga, bisa diukur, achievable. Bisa diukur. Kalau saudara mau beli mobil Avanza, sekarang gajimu 5 juta, kira-kira 2 tahun lagi bisa beli enggak? Setahun lagi bisa beli. Tapi jangan sampai gajimu 5 juta, Anda minta BMW seri 7. Itu bintu goblok, kepelak. Nyiksa diri, amin. Beli Avanza dulu. Ntar Avanzanya dijual, jadi uang muka, tukar BMW seri 5 dulu ya. Kemudian BMW seri 5 dilipat, jadikan uang muka, baru BMW seri 7. Gak ada doa, gak dijawab. Tapi menjawabnya lewat proses Bapak Ibu. Anda kepingin penghasilan Anda 50 juta 1 tahun ya. Kerja lebih baik, kerja lebih smart. Mungkin tahun depan cuma naik 3 juta. Tahun depan lagi naik 3 juta. Tahun depan baru kelipetan 10 juta. 5 tahun lagi 50 juta enggak? Amin bu. Kok bisa langsung blok 50 juta? Anda gila nerima duit segitu gak pernah pegang. Iya kan? Oke, setelah itu realistik. Jadi apa ya? Gagasan apa yang saya capai mesti realis. Masa saudara ingin jadi menantunya Ratu Elizabeth? Ngimpi kali. Ya, ngimpi. Ya, yang realistik ya. Tapi Anda boleh punya cita-cita, boleh. Cari jodoh itu enggak usah aneh-aneh. Ya, saling mengerti, saling cinta, dibawa jalan kagak malu. Itu yang penting. Jangan sampai you bawa jalan lu malu. Jalan 50 meter ke sana. Oh, jangan bu. Ya, standar aja. Ya, dan yang terakhir apa? Time bound. Hidup harus punya target. Kapan saya mau nikah? 2 tahun lagi. Kapan mau saya cerai setelah menikah setahun? Itu kan target. Tapi ya jangan amit-amit jangan ya. Saya bukan pendeta sesat. Tapi semuanya ada target. Pak Pengki ini kalau khotbah targetnya apa? Supaya umat Tuhan menjadi pinter. Itu target visi misi saya. Amin. Kalau Anda pinter, ekonomi, kerja naik, semuanya dapat duit enggak? Gitu dong. Jangan asal khotbah. Wah khotbah gua bahasa Ibrani, Inggris. Enggak. Saya punya target. Teman-teman yang mendengarkan khotbah saya harus jadi orang smart. Amin. Ya. Oke, kita naik, mungkin selesai. Klik. Kita baca bareng-bareng. 2, 3. Aku berpikir maka aku ada. Sekali lagi yang kenceng bu. 2, 3. Aku berpikir maka aku ada. Maksudnya gimana Pak Pengki? Waktu Anda berpikir gimana bayar utang. Saudara sadar, saudara hidup kan? Coba kalau Anda gak berpikir, ya saudara gak ada gitu aja. Makanya supaya engkau eksis, berpikirlah siang dan malam. Maka engkau akan terjaga. Aku ada karena Tuhan Yesusku ada. Amin.
Dan yang terakhir kita klik, kita selesai. Jangan lupa selalu ingat Tuhan. Gantungkan hidupmu kepada Tuhan dan berdoa. Tuhan memberkati. Amin. Kita berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus kita yang teramat baik. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa, lewat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Berkati hamba-Mu Pastor Pengki Andu, kesehatannya, keluarganya, pelayanannya. Pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan untuk ibadah di tempat ini. Terpujilah nama-Mu. Kita yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati, amin. Kita akan menabur, kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan dengan sukarela dan bersukacita. Saya persilakan untuk hambanya. Bapak Ibu sekalian yang belum menerima amplop, boleh mengangkat tangannya tinggi-tinggi supaya para pelayan Tuhan bisa membantu untuk membagikan. Ya, kalau sudah semua, mari kita satukan hati kita. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kita boleh angkat tinggi-tinggi amplop di tangan kita. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berterima kasih kalau pada hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh bersuka cita menghadap Engkau Tuhan. Dan kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Pastor Pengki Andu. Tuhan, Engkau memberkati Pastor Pengki Andu. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati Tuhan apapun yang Pastor Pengki lakukan, biarlah Engkau yang membuatnya berhasil dan banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Tuhan, kami juga baru saja menerima perjamuan kudus, kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan dengan iman kami boleh pulang dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat dan terikat oleh kuasa kegelapan, Tuhan kami percaya Engkau sendiri yang melepaskannya. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan mengembalikan sebagian dari apa yang telah kami terima, yang asalnya daripada Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberi, bahkan Engkau juga memberkati tangan-tangan yang belum dapat memberi, agar satu hari nanti mereka boleh memberi dengan kerelaan hati mereka. Tuhan, terima kasih, berkati juga kami sebagai pengelola keuangan ini Tuhan. Tuhan, kiranya berkat-berkat yang kami terima ini boleh kami salurkan dan kami pakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk memberi, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita memberi dengan sukacita, kita memberi dengan kerelaan hati, kita memberi yang terbaik karena kita diberkati untuk menjadi berkat. Selamat memberi. Saudara bisa memberikan persembahan lewat transfer. Ini adalah nomor rekening untuk saudara bisa memberikan persembahan ucapan syukur saudara, persembahan diakonia, persembahan persepuluhan. Perjalanan Holy Land, perjalanan rohani bersama keluarga besar GBI RAM. Kita akan berangkat dari tanggal 13 November sampai tanggal 25 November. Saudara selagi masih punya kesempatan, mari kita sama-sama usahakan kita berangkat dengan keluarga GBI RAM, keluarga besar GBI RAM. Kita ke Mesir, Israel, Jordan, dan Petra. Biaya 2.850 dan tempat terbatas. Sudah banyak yang mendaftar, sudah banyak juga yang memberikan uang DP-nya saudara. Mari kita ikut sama-sama menikmati perjalanan rohani. Harganya cukup baik saudara ya. Berikut.
Selamat ulang tahun yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Mei. Mari kita tepuk tangan dulu buat yang berulang tahun. Sehat terus, panjang umur dan selalu diberkati untuk menjadi berkat. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. Dan ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Yang baru pertama kali boleh angkat tangan. Pelayan Tuhan siap untuk memberikan souvenir. Kalau tidak ada, saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami semua sudah diberkati. Kami sekali lagi berdoa untuk hamba-Mu Pastor Pengki Andu. Kesehatannya, keluarganya, pelayanannya Tuhan berkati. Pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Seluruh pelayan-pelayan yang melayani, kiranya Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, jeripaya kami melayani Tuhan tidak sia-sia. Pakai kami lebih dan lebih lagi. Seluruh jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan berkati. Jadikan mereka jemaat yang berkemenangan, jemaat yang diberkati untuk selalu jadi berkat. Mereka mampu mempersembahkan tubuh ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati gereja Tuhan di tempat ini. Berkati Hotel Ciputra, Mall Ciputra, berkati pemilik tempat ini, keluarga besar almarhum Bapak Ciputra. Berkati Jakarta, Indonesia diberkati, para pemimpin bangsa ini diberkati. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, karena itu kami mengarahkan mata hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik, Bapa yang baik tetap dan selalu memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Kita yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai kita jumpa minggu depan di tempat ini. Iman